tempat ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Oi selaku koordinator B5 kita beserta teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Cecilia sebagai moderator, saya Titi Hoirina sebagai pemateri, Saya Muhammad Alfi Ramadan sebagai pemateri 2. saya Aulia Mati sebagai pemateri 3, saya Widiana sebagai pemateri 5. Itulah perkenalan dari kami, di mana kelas kami akan membahas mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Dan kelas kami mengambil sebuah menu yang dinamai dengan potato stick balanced plate. Tanpa perlu pikir panjang, langsung saja kita mulai. Mengapa asal-usul kelas kami mengambil makanan ini yang akan dipaparkan oleh Tuti? Gaya hidup sehat semakin menjadi kebutuhan utama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang baik. Makanan bergizi tidak hanya membantu menjaga kesehatan tubuh, tapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan daya tahan tubuh. Salah satu pedoman gizi yang telah dikenal luas di Indonesia adalah konsep 4 sehat 5 sempurna. Konsep ini mencakup 4 unsur utama makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan susu sebagai penyempurna. Meskipun konsep ini sudah lama diperkenalkan, namun penerapannya di kehidupan sehari-hari masih sering diabaikan. Banyak orang yang cenderung mengonsumsi makanan cepat saji dan kurang memperhatikan keseimbangan gizi, terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, kami presentasi ini sebagai upaya kembali untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, tentang pentingnya menerapkan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Adapun makanan yang kami hidangkan yaitu potato stick balanced plate. Harapannya dengan semakin banyak orang yang memahami dan menerapkan akan tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Adapun tujuan pembuatan makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu 1. Dalam kehidupan sehari-hari mengadopsi pola makan 4 sehat 5 sempurna sangatlah penting karena hal itu cukup mudah dengan cara mengonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu yang mengandung kalsium. 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi makanan potato stick balanced plate yang sehat dengan gizi yang seimbang sesuai dengan porsi yang dihitung sesuai dengan kebutuhan tubuh. 3. Makanan potato stick balanced plate menjadi pedoman gizi yang sederhana dan mudah diingat, serta panduan tentang jumlah dan jenis makanan yang harus dikonsumsi, karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda-beda. 4. Potato stick balanced plate juga cukup memberikan nutrisi penting bagi tubuh yang sangat perlu kita perhatikan dalam porsi makanan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, 4 sehat 5 sempurna dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung gizi lengkap di dalamnya, mulai protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral. Adapun komponen pola makanannya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu yang mengandung gizi lengkap. Sejarah awalnya, anjuran 4 sehat 5 sempurna digalakkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 untuk membuat masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bernutrisi. Purwo Sudarmo adalah tokoh yang berperan dalam mencetuskan konsep 4 sehat 5 sempurna. Adapun makanan yang kita hidangkan yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam potato balanced plate, yaitu meliputi makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan juga dilengkapi dengan nutrisi susu. Dalam makanan pokok karbohidrat, kita membuat yaitu mashed potato. Jadi makanan pokok merupakan sumber energi tubuh karena tubuh akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Mashed potato ini dibuat dengan kentang tumbuk, adalah hidangan yang terbuat dari kentang yang direbus.
dihancurkan dan dicampur dengan bahan lain seperti mentega, susu, brokoli, atau bahan tambahan lainnya. Dalam satu porsi mashed potato 50 gram, 55 gram terdapat kandungan gizi yaitu kalori 210 kalori, lemak 3,5 gram, karbohidrat 39 gram, protein 5 gram. Dan untuk lauk pauknya, lauk pauk adalah makanan yang disajikan bersama nasi sebagai pelengkap atau hidangan pendamping. Lauk pauk dapat berasal dari bahan hewan, tumbuhan, atau kombinasi keduanya. Protein yang dapat digunakan sebagai lauk pauk, protein hewani antara lain daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Sementara itu, lauk pauk yang berasal dari tumbuhan, misalnya tempe dan tahu, disebut protein nabati. Adapun protein yang kita hidangkan yaitu protein hewani, yaitu kita memilih stik dada ayam karena daging ayam merupakan sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan dan harganya pun terjangkau. Dalam satu potong atau sekitar 100 gram dada ayam filet tanpa kulit yang telah dimasak terdapat sekitar 150 kalori dan beragam nutrisi. Terdapat 25 gram protein, 32 gram lemak, 450 mg natrium, 0,5 mg zat besi, 0,7 mg zinc, 5-10 mg kalsium, 23 mikrogram selenium, 330 mg kalium. Sekitar 80% kalori dalam dada ayam berasal dari protein dan hanya 20% yang berasal dari lemak. Jika dibandingkan dengan bagian ayam lain, dada ayam memiliki kandungan protein dan kalori lebih tinggi, bahkan mencapai 3 kali lebih banyak. Selain itu, dada ayam sama sekali tidak mengandung karbohidrat maupun serat. Dada ayam juga mengandung beragam nutrisi lain seperti vitamin A, vitamin B, folat, folin, tembaga, dan fosfor. Untuk protein nabatinya, kita memilih tahu telur kocok rebus. Tahu adalah salah satu protein nabati. Adapun olahan tahu yang kita buat yaitu tahu telur kocok rebus. Kocok yang dikukus, ia memiliki tekstur lembut dan tinggi protein. Dan dua-duanya adalah sumber makanan bergizi tetapi ramah di kantong. Cocok dijadikan pilihan makanan diet. Selain itu, makanan ini juga cocok untuk anak-anak. Dan juga untuk sayur-sayurannya, sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi. Sayuran merupakan sumber penting dan banyak nutrisi, termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Beberapa di antara sayuran tersebut ada yang dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak. Namun ada juga yang memerlukan proses seperti dikukus untuk memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya atau untuk menambah cita rasa dari sayuran tersebut. Oleh karena itu di sini kami menghidangkan beberapa sayuran rebus, yaitu yang pertama brokoli rebus. Cara terbaik dalam mengolah brokoli rebus adalah dengan cara dikukus. Hal ini bertujuan agar segala vitamin dan nutrisi penting di dalamnya tidak hilang selama proses pemasakan. Merebus brokoli akan menghilangkan sekitar 50% asam folat yang terkandung di dalamnya. Brokoli mengandung vitamin C dan serat makanan dalam jumlah banyak. Brokoli juga mengandung senyawa glukoraphanin yang merupakan bentuk alami senyawa anti kanker sulforafana. Selain itu, brokoli mengandung senyawa isothiocyanat yang sebagaimana sulforafana ditandai memiliki aktivitas anti kanker. Yang kedua, kita menggunakan buncis rebus. Buncis merupakan salah satu sayuran populer yang sering dikonsumsi banyak orang. Rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah adalah beberapa alasan orang-orang yang menyukai sayuran yang satu ini. Buncis kaya akan berbagai nutrisi, sehingga konsumsi bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Meskipun bisa diolah dengan berbagai cara, salah satu cara yang paling baik untuk mengolah buncis adalah dengan direbus. Selain rendah kalori, buncis rebus juga mengandung banyak nutrisi penting untuk kesehatan tubuh. Pada saat ini kaya akan antioksidan termasuk vitamin C, flavonol, quercetin, dan cholesterol. Selanjutnya ada wortel rebus. Wortel rebus memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang sedikit manis. Wortel rebus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
Wortel rebus mengandung banyak nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan kalium. Nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh seperti kesehatan mata, kulit, dan tulang. Selain itu, wortel rebus juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Wortel rebus dapat dikonsumsi oleh semua orang, termasuk anak-anak, orang tua, maupun dewasa. Dan selanjutnya dalam buah-buahan kita. Buah-buahan adalah organnya pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan dari bakal buah, ovarium, dan membungkus biji. Konsumsi buah-buahan juga sangat penting dalam memperkuat kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, kami menggunakan buah yaitu semangka. Buah semangka adalah buah yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan dan memiliki nama lain Citrullus lanatus. Semangka dapat dimakan segar atau dijadikan jus. Semangka mengandung banyak nutrisi penting yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Selanjutnya, maka kita menghidangkan susu. Susu merupakan minuman yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, baik anak-anak maupun orang dewasa. Susu memiliki beberapa kandungan yang bagus untuk tubuh seperti protein, kalsium, dan fosfor, vitamin B, vitamin D, dan vitamin A, serta menjaga kesehatan gigi, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun tubuh, dan membantu tidur. Adapun beberapa tambahan minuman dan dessert sebagai penutup yaitu yang pertama infus water. Infus water memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari meningkatkan asupan air, membantu detoksifikasi tubuh hingga menjadi sumber antioksidan dengan bahan seperti buah lemon, stroberi, dan daun mint. Lemon memiliki manfaat untuk membantu detoksifikasi, meningkatkan metabolisme, dan membantu pencernaan berkat kandungan vitamin C dan asam sitratnya. Kemudian, stroberi yang kaya akan antioksidan yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung dengan memberikan rasa manis alami pada air tanpa gula tambahan. Sementara itu, daun mint memberi efek menyegarkan, membantu meredakan masalah pencernaan, dan meningkatkan fokus serta energi berkat kandungan mentolnya. Selain itu, infus water memberikan dorongan energi secara alami dan membantu menjaga kesehatan serta kelembapan kulit karena kandungan antioksidan dan hidrasi yang cukup. Yang kedua, kita menyediakan dessert yaitu puding buah naga susu. Berbagai macam manfaat kesehatan dari mengonsumsi buah ini dapat dikreasikan dengan puding buah yang dapat membuat sendiri dengan mudah. Seperti puding buah naga misalnya. Puding buah naga banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaat dari puding buah naga. Yang pertama, kaya akan vitamin. Buah naga mengandung beberapa vitamin yang sangat berguna bagi tubuh kita untuk dapat tetap sehat seperti vitamin C, mineral, vitamin B1 dan B2, besi, fosfor, vitamin B3, dan juga kalsium. Dengan mengonsumsi buah naga, kamu bisa mendapat berbagai asupan vitamin sekaligus. Selanjutnya, rendah kolesterol. Mengonsumsi buah naga merupakan ide cemerlang tanpa perlu khawatir akan naiknya berat badan. Karena buah naga sangat rendah kolesterol, selain itu kadar gula yang dikandung oleh buah naga pun sangat rendah. Ketiga, berserat tinggi. Mengonsumsi baik daging buah dan biji buah naga sekaligus juga sangat baik untuk kesehatan karena selain daging buahnya yang tinggi akan serat, biji buah naga juga berprotein tinggi. Oleh karena itu, membuat puding buah naga adalah langkah mudah untuk menikmati daging buah dan biji buah naga sekaligus. Selanjutnya ada sumber antioksidan yang aktif. Antioksidan aktif dalam buah naga juga sangat baik untuk membersihkan berbagai racun dalam tubuh. Oleh karena tak heran puding buah naga sehat alami semakin digemari di kalangan masyarakat saat ini. Selanjutnya mengandung antiinflamasi alami. Zat antiinflamasi alami yang dikandung oleh buah naga sangat ampuh dalam membantu mengurangi nyeri sendi. Terima kasih. Adapun manfaat dari makanan yang kita buat akan dijelaskan oleh Aulia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat makanan. Mengonsumsi makanan potato stick balanced bread memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain 1. Mencegah gizi buruk terjadi karena makanan potato stick balanced bread ini sempurna membantu mempertahankan gizi yang ada dalam tubuh
sehingga tidak kekurangan gizi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena terdapat protein yang dapat membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal karena mengandung serat yang memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan menjaga berat badan ideal sehingga tidak mengalami obesitas atau berat badan berlebih. Yang keempat, makanan sehat dan seimbang membantu meningkatkan kesehatan sistem pernapasan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Yang terakhir yaitu yang kelima, pola makan 4 sehat 5 sempurna ini membantu meningkatkan kesejahteraan pencernaan yang kaya akan serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan makanan potato stick balanced bread. Adapun beberapa cara ataupun langkah-langkah dari pembuatan produk makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu potato stick balanced bread yang akan kita sajikan diantaranya: 1. Cara membuat mashed potato. Bahan-bahannya ialah 906 gram kentang panggang, kupas dan potong 4 bagian, 2 sendok makan mentega, 1 cangkir atau 250 ml susu, dan garam dan merica secukupnya. Langkah-langkah pembuatan: yang pertama, didihkan air yang diberi sedikit garam. Masukkan kentang dan masak sampai empuk, tetapi jangan terlalu lembek. Rebus sekitar 15 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Yang kedua, panaskan mentega dan susu dalam panci dengan api kecil sampai mentega meleleh. Kemudian campur cairan susu dan mentega ke dalam kentang yang sudah direbus sambil menghancurkan kentang dengan menggunakan garpu ataupun mixer. Yang ketiga, campur secara perlahan hingga kentang menjadi halus dan lembut. Terakhir, bumbui dengan garam dan merica. Selanjutnya, yang kedua itu cara membuat chicken stick. Bahan-bahannya ialah 200-250 gram dada ayam filet, 1 sendok makan healthy republic bumbu. Langkah-langkah pembuatannya ialah tumbuk-tumbuk dada ayam secara perlahan, lalu marinasi dada ayam dengan 1 sendok makan healthy republic. Yang ketiga, lelehkan butter ke dalam teflon, kemudian masukkan dada ayam yang sudah dimarinasi. Panggang hingga matang, kemudian angkat dan sajikan. Yang ketiga, cara membuat tahu telur kocok kukus. Bahan-bahannya ialah 4-5 potong tahu putih ukuran kecil, 2 butir telur ayam, 1 batang wortel ukuran kecil, daun bawang secukupnya, seledri secukupnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh royco, sedikit gula pasir. Langkah-langkah pembuatannya ialah: pertama, rebus tahu, tiriskan dan haluskan menggunakan sendok. Yang kedua, masukkan telur, lalu masukkan daun bawang, seledri, wortel yang sudah dirajang halus, garam, sedikit gula pasir, dan royco, lalu diaduk hingga tercampur rata. Yang ketiga, masukkan ke dalam cetakan, lalu kukus kurang lebih 10 menit. Yang terakhir yaitu 4, setelah matang, angkat dan siap dihidangkan. Yang keempat, cara membuat brokoli, buncis, dan wortel rebus brokoli. Yang pertama, tentunya brokoli, 1 sendok teh garam, air es secukupnya. Langkah-langkah pembuatan: yang pertama, potong-potong brokoli menjadi puntung-puntung. Yang kedua, rendam brokoli dalam air garam selama 5 menit untuk membersihkan ulat. Didihkan air dalam panci, masukkan brokoli ke dalam panci. Rebus brokoli selama 1-2 menit atau sampai warnanya berubah dari hijau kusam menjadi hijau terang. Yang terakhir yaitu kelima, angkat brokoli dan segera masukkan ke dalam air es untuk menghentikan proses pematangan. Tiriskan kemudian sajikan. Buncis. Langkah-langkah pembuatannya ialah: 1. Potong buncis secara memanjang dengan sama rata. Yang kedua, masukkan buncis ke dalam air mendidih. Rebus selama 3 menit. Sesekali aduk buncis agar matang merata. Yang terakhir yaitu ketiga, angkat buncis dari air mendidih dan segera masukkan ke dalam air es agar warna hijau buncis akan tetap terjaga dan teksturnya tetap renyah. Lalu wortel. Langkah-langkah pembuatannya ialah: 1. Bersihkan wortel, kemudian potong dengan memanjang ukuran 5 cm. Yang kedua, masak dalam sedikit air mendidih yang diberi garam 4-5 menit. Yang ketiga, tutup panci dan masak hingga empuk lalu tiriskan. Lalu akan dilanjut dengan bibian. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat infus butter. Bahan-bahannya yaitu 1 buah lemon ukuran sedang, 2 buah stroberi, 5 lembar daun mint, 500 ml air matang.
Langkah-langkahnya yaitu: 1. Iris kecil-kecil dan campur semua bahan, masukkan ke dalam wadah, minuman atau botol. 2. Tunggu minimal 15 menit agar sari buah tercampur dengan air. 3. Langsung bisa dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan puding naga susu. Bahan A yaitu 1 buah naga, setengah saset agar-agar clay, setengah saset Rizal clay, 6 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis putih, 700 ml air putih, 200 ml susu UHT. Bahan B yaitu setengah saset agar-agar clay, setengah saset Rizal clay, 250 susu UHT, 120 gram susu kental manis putih, 3 sendok makan gula pasir. Lama-lamanya yaitu 1 blender buah naga dengan 200 ml air putih, sisikan. 2. Campur semua bahan A kecuali susu UHT ke dalam panci. Aduk-aduk hingga rata, baru nyalakan api kompor sedang rebus sambil diaduk-aduk hingga mendidih. 3. Setelah mendidih, masukkan susu UHT, aduk lagi hingga kukusnya mendidih. Baru masukkan buah naga yang sudah di blender, matikan kompor. 4. Aduk perlahan-lahan hingga uap berkurang, lalu tuangkan dalam wadah yang bersih, diamkan sampai dingin dan bagian atas sudah set. Baru lanjut bahan B. 5. Campurkan semua bahan B kecuali susu UHT. Setelah rata, nyalakan api dan masak dengan api sedang, diaduk hingga mendidih. 6. Setelah mendidih, tambahkan susu UHT, aduk-aduk sebentar saja. Matikan kompor, aduk saja terus sampai asapnya berkurang. 7. Tuangkan puding susu ke atas puding buah naga yang sudah set atau keras di bagian atas. 8. Tuang dengan sendok sayur saja, pelan-pelan dan sendok demi sendok. Jangan sekaligus untuk mencegah supaya puding buah naganya tercampur dengan puding susu. Baik, itulah pemaparan materi dari kelas ini. Sampai sini apa yang mau dijelaskan? Sudah lengkap semuanya. Langsung saja kita bacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang kita sudah jelaskan, yang akan dibacakan oleh Dr. Jadi kesimpulannya itu, melalui penerapan tema makanan yang sehat di sempurna di sekolah, kita dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai kesehatan, kebersamaan, dan kepedulian. Pola makan potato stick balanced plate yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu dapat mendukung kecukupan gizi pelajar agar lebih sehat, cerdas, dan berenergi dalam belajar. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi harian, para pelajar dapat meningkatkan daya konsentrasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila. Penerapan makanan 4 sehat 5 sempurna di sekolah juga mendorong kebiasaan hidup sehat yang mencerminkan semangat gotong royong dalam pedulian antar sesama. Selain untuk kesehatan individu, kebiasaan makanan yang baik ini mengajak seluruh komunitas sekolah untuk peduli satu sama lain dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang produktif. Baik, setelah pemaparan materi dari kami Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga dapat berjumpa pada kesempatan lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.